Bantuan anak sekolah cair secara bertahap mulai 4 Januari tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini saya kembali memberikan informasi tentang bantuan anak sekolah yang mulai dicairkan mulai 4 Januari 2024 secara bertahap kepada sebanyak 656.390 peserta didik. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Bantuan tersebut datang dari KJP Plus, di mana ada informasi penting yang harus teman-teman ketahui, yaitu pencairan dana KJP Plus tahap 2 tahun 2023. Jadi mulai bulan Januari dilaksanakan secara bertahap mulai 4 Januari tahun 2024. Adapun jumlah penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023 sebanyak 656.390 peserta didik dan akan dicairkan mulai 4 Januari tahun 2024 ini. Adapun besaran setiap jenjang di sini telah diperlihatkan teman-teman, mulai dari SD, kemudian SMP, SMA, MA, SMK maupun PKBM. Nah, bisa dilihat di sini ada biaya rutin per bulan, kemudian ada biaya berkala per bulan, kemudian tambahan SPP untuk swasta per bulan, serta jumlah penerimanya. Jadi di sini sangat detail mengenai jumlah uang yang akan didapatkan bagi penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023 yang mulai dicairkan sejak 4 Januari 2024 ini. Mari kita sama-sama melihat jumlah per jenjangnya mulai dari SD. Jadi di sini teman-teman bisa lihat SD ini biaya rutin per bulan ada 135, kemudian biaya berkala 115, kemudian tambahan SPP bagi swasta yaitu 130, dan jumlah peserta didik yang mendapatkan di tingkat SD sebanyak 298.989 peserta didik. Kita lanjut ke SMP atau MTS sederajat. Jadi di sini ada biaya rutin per bulan 185.000, biaya berkala per bulan 115, dan tambahan SPP 170.000, dan peserta didik yang mendapatkan sebanyak 185.639 peserta didik. Lanjut tingkat SMA MA sederajat. Di sini teman-teman bisa lihat untuk biaya rutin per bulan sebanyak 235.000, kemudian biaya berkala per bulan 185, kemudian untuk tambahan SPP 290, dan peserta didik yang mendapatkan sebanyak 63.897 peserta didik. Lanjut ke tingkat SMK. Di tingkat SMK bisa dilihat sebanyak 235.000 untuk biaya rutin per bulannya, kemudian biaya berkala sebanyak 215, kemudian untuk tambahan SPP 240.000, dengan banyak siswa yang mendapatkan sebanyak 105.982 peserta didik. Lanjut ke PKBM. Nah, PKBM ini teman-teman sekolah yang mengambil paket C atau paket A maupun paket B. Jadi ada paket A, paket B, paket C teman-teman ya yang masuk di kategori PKBM ini. Nah, teman-teman di sini bisa lihat biaya rutin per bulan sebanyak 185.000, kemudian biaya berkala per bulan sebanyak 115.000, dengan total peserta didik yang mendapatkan yaitu 1.883 peserta didik. Nah, teman-teman, apa sih perbedaan dari biaya rutin dan biaya berkala? Di sini telah dijelaskan. Ini dia teman-teman penjelasan mengenai penggunaan biaya rutin. Nah, di sini teman-teman bisa diperhatikan ya. Untuk penggunaan biaya rutin maksimal dapat digunakan secara tunai sebesar 100.000 setiap bulannya.
Jadi yang bisa diambil atau ditarik teman-teman khususnya biaya rutin hanya 100.000 di setiap bulannya. Kemudian sisanya atau sisa biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan secara non tunai setiap bulan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik. Kita langsung bahas mengenai biaya rutin teman-teman yang dipersyaratkan bisa digunakan secara tunai yaitu 100.000. Misalnya ini SD, dia mendapatkan per bulan itu 135.000. Nah, yang bisa digunakan untuk secara tunai hanya 100.000. Itu artinya masih ada 35.000 digabung dengan biaya berkala masih ada sisa 150.000. Nah, 150.000 ini bisa digunakan secara non tunai. Bagi penerima baru memerlukan proses pembukaan rekening, cetak buku tabungan dan ATM, kemudian penyerahan buku tabungan dan ATM, serta pemindah bukuan dana ke rekening penerima. Jadi, teman-teman, ini prosesnya. Kemudian, untuk mengetahui apakah teman-teman mendapatkan bantuan tersebut atau tidak mendapatkan, bisa diakses secara online. Adapun untuk mengecek secara online, teman-teman bisa buka di Google dengan mengetikkan kjp.jakarta.go.id seperti ini. Setelah teman-teman buka, maka tampilannya akan seperti ini. KJP Plus, Kartu Jakarta Pintar Plus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian untuk mengecek apakah teman-teman mendapatkan, di sini bisa dilihat periksa status penerimaan. Bisa kita geser ke bawah. Teman-teman, di sini ada 3 pilihan. Ada KJP, kemudian KJMU, serta BPMS. Kemudian untuk mengecek, teman-teman sisa menuliskan nicknya di sini. Nicknya di sini ya, silahkan ditulis nicknya sekian 16 angka tersebut. Setelah dituliskan, teman-teman langsung saja klik cari di sini. Ketika teman-teman terdaftar, maka namanya akan terdapat setelah diklik cari. Setelah teman-teman mengetahui ketika terdaftar atau tidak, kemudian untuk mendapatkan buku tabungan, teman-teman ada satu link lagi untuk mengecek untuk pendistribusian undangan buatan buku tabungan. Ini dia teman-teman linknya untuk undangan distribusi buku tabungan ATM bagi penerima KJP Plus, KJMU, dan BPMS. Nah, teman-teman linknya bisa dilihat di bagian atas yaitu kjpdevelopment.jakarta.go.id/undangan. Nah, ini itu teman-teman dinamakan SIDEWI atau Sistem Informasi Distribusi Berbasis Website. Kemudian bisa dilihat di sini ada perhatian. Mari kita lihat sama-sama. Perhatian bagi penerima undangan sesuai kesepakatan bersama, Bank DKI tidak akan mengeluarkan undangan kembali setelah undangan pemanggilan ketiga disampaikan. Jadi untuk teman-teman untuk mengecek undangannya bisa dicek dan di-download undangannya. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada KJP, KJMU, dan BPMS. Untuk mengecek undangan pendistribusian baik KJP, KJMU maupun BPMS, teman-teman bisa pilih salah satu dari ketiga tersebut. Sesuaikan apakah teman-teman penerima KJP, KJMU, atau BPMS. Di sini kita contohkan KJP, karena kita lagi bahas KJP, teman-teman langsung saja klik di sini. Setelah teman-teman klik KJP, maka tampilannya akan seperti ini, undangan KJP. Di sini ada bacaan pilih undangan, kita pilih saja teman-teman. Caranya seperti ini, karena yang saya informasikan di awal video yaitu pencairan tahap 2 untuk tahun 2023, maka teman-teman bisa pilih yang bagian atas ini, undangan kedua tahap 2 tahun 2023. Jadi yang saya sampaikan ini pencairan untuk penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023 yang mulai dicairkan di Januari 2024 ini. Baik, kita langsung saja pilih seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan masukkan NPSN sekolah atau NIK dari mahasiswa maupun siswa tersebut. Seperti itu teman-teman caranya. Jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar. Sebelum informasinya berakhir, saya sampaikan ke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya mengenai bantuan yang ada di Indonesia. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.